Puji Tuhan. Salam. Kita bersyukur hari ini ada di rumah Tuhan yang memenuhi panggilan Tuhan, di mana kita diminta tidak saja untuk percaya, tapi untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita taruh hati kita di rumah Tuhan, bukan di tempat yang lain, sehingga kita mendapatkan berkat melalui ibadah doa kita malam ini. Kita akan satu pujian, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah.
hati kita di sini, pikiran kita di sini, doa kita di sini, dan jawaban Tuhan ada di sini. Jawaban Tuhan pasti bagi orang yang meminta dan mencari. Jadi pastikan kita tidak takut, tidak ragu dalam meminta dan berdoa. Kita akan buka dalam doa dipimpin oleh Bapak Gideon Limbo. Terima kasih Tuhan, malam pertama 20 malam kami hadir di sini dengan penuh rasa syukur, dan kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Malam ini kuasa-Mu dicurahkan. Di hari pertama kami percaya ada jemaat Tuhan yang dipenuhkan dengan kuasa dari Tuhan. Dengan sepenuh hati kami datang kepada Tuhan, kami percaya dengan Roh-Mu akan dicurahkan bagi setiap pribadi-pribadi yang rindu akan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ialah doa 10 malam hari pertama ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyembah, kami menyerahkan hidup kami sepenuh tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau. Hanya untuk Tuhan, terpusat kepada Tuhan sepenuhnya, mendengarkan suara Tuhan sepenuhnya malam ini Tuhan. Kami semuanya tiada yang terlewati, semuanya dipenuhkan dengan kuasa yang dahsyat itu Tuhan. Kalau kuasa itu sudah turun dipenuhkan bagi setiap umat Tuhan, maka kami akan berkemenangan. Karena bersama dengan Roh-Mu kami boleh melewati tantangan yang begitu besar. Diperhadapkan kepada setiap persoalan, kami dapat menghadapi karena ada Roh-Mu yang luar biasa, dan dapat mengalahkan dunia ini karena ada Roh Tuhan di dalam pribadi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai doa ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami masuk dalam doa kami, biarlah Tuhan yang membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu hari ini. Di saat hamba-Mu yang memandu kami masuk di dalam hadirat-Mu, kami merasakan hadirat Tuhan berkuasa menguasai hidup kami hari ini. Tuhan menjamah pribadi-pribadi kami Tuhan. Tiada yang terlewatkan Tuhan, lawan kami semuanya malam ini. Yang belum hadir Tuhan, kami percaya untuk hari kedua besok mereka hadir Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Tiada satu yang sia-sia di dalam setiap ibadah-ibadah kami percaya Tuhan melawan kami. Urapi hamba-Mu, berikan kekuatan yang ekstra Tuhan untuk melayani Tuhan selama 10 malam ini Tuhan. Kekuatan yang baru, urapan yang baru senantiasa Tuhan curahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami usir segala kuasa-kuasa roh jahat, penghulu di udara yang mencoba mengganggu ibadah 10 malam pada malam ini. Pikiran-pikiran yang melayang-layang kami tangkap di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Kami undang kuasa Roh Kudus yang berkuasa menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita seorang? Karena dalam ibadah itu ada kuasa. Kalau dikatakan Allah Maha Kuasa, memang Dia Maha Kuasa. Untuk mendapatkan kuasa itu perlu diminta. Ya, seseorang mendapat mandat dari atasannya, dia kasih kuasa, aku mengangkat engkau menjadi jabatan ini kuasamu, memimpin ini. Demikian juga Tuhan ketika Dia memberikan kuasanya, Dia memberikan otoritas sama kita, mendoakan orang, menguatkan orang, memberkati orang, dan doa-doa kita dijawab. Itu arti daripada kuasa. Jadi ada kemampuan untuk menang, melawan kuasa dunia, kuasa iblis. Jadi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menghancurkan kuasa iblis. Itu yang perlu kita minta. Kita harus menghormati ibadah ini. Kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa yang telah mengirimkan anaknya, firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Hormat kepada Roh Kudus yang kita nantikan memenuhi hidup kita. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi
kita mau mendekati Dia, mau mentaati Dia, mau mengasihi Dia. Dan kalau orang sudah jatuh hati, jatuh kasih atau cinta, dia rela berkorban. Ya, waktu, tenaga, perhatian, dan banyak hal yang lain. Allah mau bertanya sama kita, apa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan? Sebelum kita masuk dalam doa, murnikah saudara memang mau mencari? Sebab Tuhan katakan, carilah, mintalah, jangan pergi, tinggalkan Yerusalem, tunggu. Apa saudara mau pergi tanpa mendapatkan itu? Saudara boleh percaya kepada Bapa di surga, Bapa kami dalam surga. Saudara boleh percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara. Tapi ingat, saudara harus percaya juga kerja Roh Kudus. Karena ketiganya yang esa, menjamah hati orang, mengubah orang. Tuhan Yesus tinggal di surga, siapkan tempat bagi kita, tapi Dia kirim Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Artinya ke surga. Sebab jika aku tidak pergi ke surga, kamu tidak akan terima Roh Kudus. Jadi Dia pergi untuk curahkan Roh Kudus. Sudah dapat. Kita harus mengasihi Dia dengan mencari kuasa, cari dan cari. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Kita angkat pujian ini. Pertanyaan bagi kita untuk komit. Kecuali saudara harus masuk kerja terpaksa. Kalau hanya di rumah, datang ke gereja.
ketika dia di Taman Getsemani harus berjuang. Dia katakan, kalau boleh Tuhan, lakukan cawan ini. Kalau boleh, cara menyelamatkan manusia, jangan aku mati, jangan tertumpah darahku. Tapi karena dia mengasihi saya, mengasihi saudara, dia rela minum cawan penderitaan itu. Itulah kasih. Dan juga kita, saudara, mengasihi Tuhan, perlu mengorbankan waktu berdoa. Ya, dia minta doa, dan bukan untuk Tuhan doa itu, untuk saudara. Kalau mau ingin sembuh, ingin dipulihkan, banyak doa-doa. Itulah kasih Tuhan. Yang meminta pasti menjawab, pasti tidak mendapat. Itu janji Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Itu sebabnya ada minggu doa. Minggu doa 10 malam Tuhan katakan, minta. Pas saja minta. Yang memang menyenangkan hati Tuhan yang kita minta, bukan diri kita. Kita masuk dalam ujian sukacita. Saudara mau melayani Tuhan malam ini? Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Tunjukkan kita sukacita, tidak berat hati, tidak terpaksa.
Satu kali orang berkata sama dia, Tuhan berapa kali kami mengampuni? Capek, dia jahat terus. 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Selama ada nyawa, belas kasihan ada. Kita ada karena belas kasihan Tuhan. Seringkali kita jatuh, tapi masih terbuka pengampunan. Kasihnya tidak berubah, berkatnya tidak berubah, ya, rahmatnya tidak berubah, mujizatnya berubah. Saya percaya mencari itu selalu kita berdoa kepada Dia Maha Kuasa, karena kuasanya tidak berubah. Tuhan Yesus ketika berkata, tunggu di Yerusalem, kamu akan menjadi saksiku. Kita harus berani menyaksikan kuasa Tuhan itu. Saksi di mana saja, dimanapun. Orang harus melihat bahwa saudara berbeda, ini Kristen. Pasti dari gaya-gayanya ini Kristen. Karena kelihatan dari kehidupan kita, kesaksian kita. Saksi di mana saja, mau di kantor, di PT, di mana-mana, jaga mulut, jaga sikap, perbuatan, itu saksi. Saksi di mana saja, kemanapun mengembara, merantau kemanapun di seluruh dunia, jadi saksi Tuhan.
dari hati kita yang terdalam. Tak sembah Dia karena kita memang ditolong oleh Roh Kudus itu sekali. Saatnya kita akan menenangkan hati kita, menikmati sebagian daripada firman Allah menjadi bekal kita masuk dalam doa kita. Rindu sabdamu, merindukan firman Tuhan, merindukan suara Tuhan melalui khotbah itu penting, dan kita mau mendengar, merenungkannya dan melakukannya, dan kita dapatkan mujizat Tuhan. Mempersiapkan hati kami untuk menerima sebagian daripada firman Allah. Berbicaralah Tuhan di hati kami semua. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Saatnya kita akan menikmati sebagian daripada firman Allah dari surat Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara boleh mendengar saya bacakan. Demikian firman Tuhan di Kisah Para Rasul 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap kali berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Puji Tuhan. Kisah para Rasul, tadi pagi kita sudah jelas sedikit pengantarnya, ditulis oleh Dr. Lukas sebagai buku yang kedua. Buku pertama yaitu surah Lukas, yang kedua kisahnya para Rasul. Dia menceritakan, Lukas menceritakan ketika Apolos. Siapa Apolos? Kenapa mesti dia tulis? Satu kali Apolos melayani di Korintus. Dalam surah Korintus, dia ditegur sama Aquila Priscilla, jangan teruskan khotbahmu itu. Dia tanya, kau tiap hari khotbah tentang baptisan. Lalu diajarkan dia tentang jalan-jalan Tuhan Yesus. Akhirnya dia makin pintar melayani. Nah, sehingga dikatakan ketika Apolos, ada apa dengan Apolos? Tahunnya dia hari baptisan Yohanes. Jadi waktu dia melayani di sana, dikatakan Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah, masih pun dia di Korintus. Tapi Paulus beda, dia sudah sampai ke kota yang lain, Efesus. Kota Korintus banyak kota yang banyak orang durhaka, tapi Efesus juga gila juga. Di situ terdiri kuil, ada berdiri kuil besar, kuil Artemis, dewi kesuburan, terkenal di Asia. Patung-patungnya dibuat. Kalau datang orang menyembah di situ, bawa korban, doa-doa melalui dewi itu, ada yang terkabul oleh kuasa roh jahat yang ingin dapat hangat, namanya dewi kesuburan, ingin diberkati. Jadi banyak pengikutnya, pakai kuasa kegelapan. Paulus sampai di situ, jumpa ada beberapa murid, jumlahnya 12 orang. Kenapa dikatakan 12? Mereka udah bertobat. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan di Sungai Yordan tentang pertobatan, dia hanyalah membuka jalan bagi juru selamat. Luruskanlah jalan begini, yang bengkok-bengkok luruskan. Artinya sifat yang bengkok-bengkok harus diluruskan, bertobat. Khotbah Yohanes Pembaptis, seperti namanya, tahunya hanya membaptis, dan dia bertobat. Kau main judi, jangan lagi main judi. Kau main perempuan, jangan lagi. Kau begini, jangan lagi. Tobat dari perbuatan daging. Tobat. Ketika datang ahli Taurat, belum tobat, tapi mau baptis, tapi Yohanes Pembaptis tahu, belum macam-macam, belum tunggu-tunggu, belum sungguh-sungguh bertobat. Sehingga dikatakan, betul bulan beludak. Kau nggak baptis, kau belum, nggak mau kau tobat sebenarnya. Kau menyenangkan hati orang saja. Nah, baru itu tahunya baptisan Apolos. Jadi ada dilayaninya 12 orang di Efesus. Tobat, nggak lagi jahat, perbuatan daging nggak dijalankan lagi. Jadi ketika sampai di situ, Rasul Paulus jumpa sama murid itu. Kemudian dia berkata, kalian sudah dibaptis? Udah. Dengan baptisan apa? Sama Apolos itu. Ya, dia yang baptiskan. Oh, baptisan Yohanes. Jadi baptisan pertobatan baru. Belum kenal Kristus. Belum. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lewat sebelum menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Menunjuk kepada itu. Jadi murid-murid Yohanes Pembaptis belum kenal Tuhan. Sehingga ketika murid-murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau begitu kau harus percaya kepada Dia yang datang kemudian.
yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka dibaptis ulang baptisannya. Udah dibaptis Yohanes Pembaptis dengan baptisan pertobatan, tidak memakai nama Tuhan Yesus, karena dia hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Aku baptiskan engkau dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu stepnya pada waktu itu. Karena mereka belum terima Roh Kudus, gimana mau dibaptis pakai Roh Kudus? Nah, ketika udah dibaptis pakai nama Tuhan Yesus saja, kemudian ayo berdoa. Waktu mereka berdoa, tentu diajar minta Roh Kudus. Sebab satu kali Yohanes Pembaptis bilang demikian, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang kemudian akan membaptis engkau dengan apa? Api dan Roh Kudus. Sehingga kamu ingat nggak pengajaran Yohanes? Iya, dia membaptis Muhammad. Iya, apa dikatakan dia? Dia yang datang kemudian akan membaptis dengan Roh Kudus. Minta sekarang, apa yang dibilang gurumu itu, Yohanes. Mereka meminta. Kemudian Rasul Paulus tumpang tangan untuk memberkati turunlah Roh Kudus ke 12 orang itu. Apa dikatakannya? Ketika turun Roh Kudus apa terjadi? Mereka berbicara, berbahasa roh. Hanya itu tandanya. Itu sebabnya peristiwa di kamar roteng, hari Pentakosta yang akan kita rayakan nanti, setelah 2:10 malam, turunlah Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Mesti lain. Mungkin saudara nggak tahu bahasa Korea, tapi ketika penuh Roh Kudus jadi bahasa Korea, nggak jadi masalah. Tapi mesti bahasa yang lain, yang nggak pernah belajar. Itu. Jadi kalau ada banyak orang, ya kita kan percaya juga karena memang percaya karena panggilan Roh Kudus memanggil. Tapi Tuhan katakan kan kita harus penuh. Penuh kan mengisi. Kalau dibaptis kan penuh. Kita baptis air kan penuh air sama kita, tenggelam. Jadi orang yang percaya kepada Yesus memang karena terus dia cuma menjamah orang itu supaya lembut hatinya. Belum dipenuhi, boro-boro kok dibaptis. Hanya dijamah, disentuh oleh Roh Kudus, jadi lembut hatinya datang sama Tuhan. Sekarang perintah Tuhan adalah penuh Roh Kudus dibaptis. 12 murid udah percaya nggak sama Tuhan Yesus? 12 rasul udah percaya. Tapi kenapa lagi dibilang tunggu di Yerusalem ya? Udah percaya Tuhan Yesus. Apa ketika percaya langsung dapat Roh Kudus? Mana? Roh Kudus itu memang harus diminta. Mintalah, carinya. Itu sebabnya tidak semua orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Memang dibimbing dia untuk percaya, tapi belum memenuhi hatinya. Itu sebabnya mujizat hampir tidak ada, kesabaran tidak ada. Karena tidak ada roh penolong itu, roh penuntun, roh penghibur itu. Dan setelah itu saudara, Rasul Paulus melayani 2 tahun di kota itu. Dia masuk dalam satu Universitas Tyrannus 2 tahun. Banyak orang datang belajar firman Tuhan. Banyak orang menjadi percaya. Orang Yahudi pun ada yang percaya. Tapi dikatakan dalam bacaan tadi, ada orang yang memberontak, mengeraskan hati. Mereka pergi. Rasul Paulus mengatakan, pisah, jangan dekati orang itu yang nggak percaya. Kalian di sini harus dipisahkan. Banyak orang dimenangkan. Bahkan dikatakan seluruh Asia menjadi percaya karena kuasa Roh Kudus yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Seluruh Asia. Urapan Tuhan luar biasa kepada Rasul Paulus. Apa yang terjadi? Zaman dulu saudara, di daerah-daerah sana, bukan di daerah kita ini, biasa hamba-hamba Tuhan atau orang biasa itu ada pengikat kepala, baik orang Yahudi. Ada bentuknya seperti serbet yang dikatakan terjemah di Alkitab sapu tangan. Dulu nggak ada sapu tangan, tapi sesuatu yang diikat-ikat itu disebut sapu tangan. Ada yang bikin di sini, pokoknya kain. Kemudian ikat pinggang, pasti pakai ikat pinggang karena pakai jubah mereka.
seperti itu. Urapan itu begitu kuat, sehingga semua ornamen yang dipakai oleh Rasul Paulus itu dicari orang. Kalau dia ganti udah pada bahasa digantung, itu dicari orang. Itu pakaian Om Paulus, kain dia loh. Kuasanya luar biasa. Karena bayang-bayang Rasul Paulus saja orang bisa sembuh. Begitu kuasa Tuhan itu, karena dia memang dipilih Tuhan khusus. Tuhan Yesus khusus menampakkan diri, mengubah sifat yang penjahat menjadi baik. Kalau ada jemaat sangat tidak baik, terus berdoa, jangan diusir, jangan disingkirkan, terus berdoa. Tuhan bisa ubahkan menjadi lebih baik daripada yang menginjili dia. Ya, itulah Rasul Paulus, penganiaya jemaat, tapi menjadi luar biasa dipakai Tuhan. Panjang sabar Tuhan terus ada selama manusia bernafas. Jadi cari sapu tangan itu atau kain tadi. Ada orang sakit, belum mati dia. Mana kain Rasul Paulus? Taruh gini, sembuh. Oh ini dia, malaikat pinggangnya tadi pinggangnya. Untung nggak ada lagi sampai sekarang itu ya kain sapu tangan itu ya. Kalau nggak ibu kita, yang kita cari nanti hanya mujizatnya, bukan Tuhan lagi. Amin. Sekarang ini kan banyak orang bukan mencari Tuhan, cari mujizat saja. Cari Tuhan. Kita nggak cari tokoh tertentu yang kita mau puji sanjung, tidak. Perlu cari Tuhan. Di satu kali Tuhan Yesus katakan, Bapa mana yang kalau anaknya minta ikan dikasih ular, minta roti dikasih batu. Saking orang meragukan dia, Bapamu yang di sorga akan memberikan kepadamu Roh Kudus bagi orang yang meminta. Jadi Rasul Paulus di kota Efesus itu dikatakan dalam ayat yang ke-8 menjadi saksi. Dia berusaha meyakinkan. Kalau saudara udah percaya Tuhan, udah dipenuhi Roh Kudus, saudara udah bisa menjadi saksi, meyakinkan orang. Kembali saya baca ayat itu, pasal 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Ini penting. Kalau saudara sudah tahu firman Tuhan, mengajari sesama jemaat, harus berani. Bro, ingat, jangan terlalu kali. Berani ngajari, itu kurang tepat. Kita sudah kenal Tuhan. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat yang ragu-ragu, oleng sana oleng sini, harus ada jemaat yang lebih kuat, meyakinkan. Meyakinkan. Jangan menjatuhkan. Ya, meyakinkan. Ada ragu-ragu, udah mulai agak ke kiri ke kanan. Yakinkan. Memang tidak mudah meyakinkan orang. Mudah meyakinkan orang? Mana? Itu sebenarnya dalam ayat selanjutnya. Tetapi ada beberapa orang, ayat 9, udah meyakinkan, mujizat sudah ada. Kena sapu tangan sembuh, kena ini, hebat. Hebat enggak? Hebat. Satu kali ini mujizat Om itu luar biasa. Yuk injak dasi Om itu, ada sakit di sana, letakkan dalam nama Yesus, sembuh. Bahaya saudara. Bisa repot orang cari-cari dasi Om, saudara. Ya repot juga ya. Karena selalu incar orang. Bisa-bisa gak pernah punya dasi baru, dia udah hilang. Karena mujizatnya. Untung gak terjadi seperti itu. Tuhan jangan kasih begitu. Repot juga ya. Sebenarnya pakaian dicari, tali pinggangnya mana? Walaupun udah komen. Karena kuasanya. Tapi untung kita tidak dapat pengajaran seperti itu. Cari siapa? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalaupun satu kali saudara sakit nggak sembuh, cari dukun, ke dokter, cari uang, berobat. Amin. Kalau nggak sembuh, putus asa. Ya memang kalau harus sakit pintu mau ke surga, nggak apa-apa lah. Pentingkan surga. Amin. Biar sembuh nggak masuk surga. Karena semua kita tidak abadi di sini. Tuhan Yesus sudah siapkan satu tempat bagi saudara. Saudara ingin ke sana? Jangan dulu sekarang, masih mau melayani. Amin. Jangan cepat-cepat. Om juga masih kepingin kalian lama di sini.
Amin. Itu sebabnya kita masih berdoa, yang sakit disembuhkan. Amin. Lemah dikuatkan, karena ingin kita menjadi berkat. Yang punya anak ingin melihat anaknya diberkati, punya cucu ingin melihat cucunya diberkati. Itu pentingnya kita berdoa. Semua topik doa bawa 10 malam. Siapkan. Belas kasihan Tuhan pasti akan ada. Ambil posisi berlutut. Kalau mau, nggak berlutut juga nggak apa-apa sekarang. Yang penting punya iman. Mau duduk, mau berdiri, ambil posisi di sini, no problem. Yang penting saudara memang connect sama Tuhan. Kita tidak lama, saudara besok akan bekerja, tapi miliki iman. Konsentrasi berdoa dalam bahasa roh. Dalam bahasa roh. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri.
Tidak perlu takut, berharap dan percaya. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Dia memberi pertolongan sama kita. Sebutkan dalam doa semua persoalanmu. Sebutkan dalam doa segala kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, lepaskan dalam doa. Ketakutanmu. Yesus masih mendengar doa. Katakan dengan iman, engkau percaya engkau akan. Kita tenangkan hati kita, renungkan kasih Tuhan. Saatnya kita berdoa dalam hati kita. Sebutkan lagu dalam hatimu. Usahkan doa dalam hati. Kita akan masuk dalam doa sama. Doa yang digerakkan oleh Tuhan untuk saudara doakan. Berdoa bagi orang tua, bagi anak, berdoa bagi teman, berdoa bagi gereja, pembangunan gereja, pelayanan. Saya tahu
tanpa ragu, tanpa takut, nyatakan dengan jelas apa beban saudara. Dan kasih Kristus dibola semua bahwa doa sama untuk maaf pertama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Buat malam hari yang ini Tuhan, kami bisa bersekutu dengan yang kudus ini. Tuhan, kami datang di sini Tuhan karena kami rindu penolong yang setia Bapa untuk memimpin kami, supaya kami lebih indah dan indah lagi Tuhan di dalam pelayanan kami kepada-Mu Bapa-Mu yang baik. Tuhan, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak kesukaan bagi-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan tetap setia mengiringi Engkau Bapa-Ku yang baik. Kemanapun kami melangkah Tuhan, dimanapun kami melangkah, jadikan kami terang Bapa-Ku yang baik. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkau yang bisa memberkati hidup kami. Hanya Engkau yang bisa Tuhan mengasihi hidup kami Bapa. Sebab itu kami tidak bosan-bosannya berdoa bertaruh-taruh di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang mau mencurahkan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesusku yang baik, saat ini kami berdoa bersama di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, buat pembangunan gereja kami kepada yang kerasa di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu Bapa-Ku senantiasa. Setiap orang yang mau Tuhan memberikan dan bantuan kepada gereja kami ini Tuhan. Bapa-Ku yang baik, bagi-Mu cara yang sukar Bapa, bagi-Mu cara yang mustahil Tuhan. Dalam pembangunan gereja kami ini Tuhan, kami diserahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu gereja kami ini Tuhan jadi gereja yang benar-benar menghasilkan, bisa berkembang ke depan ke kiri kemanapun Tuhan, sehingga gereja-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Karena kerinduan kami Tuhan mencari jiwa Bapa. Urapi kami Tuhan. Kalau karena kekuatan kami Tuhan, kami tidak bisa mengatakan untuk melayani Engkau. Tapi pada malam hari yang indah ini Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami. Ajari mulut kami, biar kami Tuhan berkata-kata bahwa Yesus yang sanggup menolong kami. Bahasanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, pembangunan gereja kami ini Tuhan kami serahkan ke tangan kasih-Mu Bapa-Ku yang baik. Urapi setiap yang terlibat Bapa, ketua pembangunan, sekretaris, bendahara, bahkan kami semua anggota. Berikan kami sehati sepikir Tuhan. Jadikan kami satu di dalam Engkau Bapa-Ku yang baik, sehingga kami jadi berkat kemanapun kami berada Bapa. Tuhan, sehingga Kau memberkati gereja kami. Kalau kami selalu sepikir Tuhan, kami hendak kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan, bantu Tuhan, yang terbawa Tuhan lepaskan Bapa. Kami percaya ke depannya kami Tuhan menjadi anak-anak kesukaan bagi Bapa, sehingga gereja kami di gereja kami bersatu sepikir Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Tuhan juga bosan-bosannya aku berdoa kepada-Mu Tuhan. Buat Bapa Gembala kami di tempat ini Tuhan, tetap
apa yang bisa kami perbuat Tuhan? Tidak ada apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau limpahkan Tuhan berkat-berkat itu. Engkau curahkan Tuhan berkat jasmani, berkat rohani buat Bapa Gembala kami Bapa, supaya lewat itu Tuhan dia semakin bersemangat Bapa, membawa kami sidang jemaat bagaimana kelihatan rumput yang hijau, sehingga kami Tuhan berkemenangan dan kami tahu memberi yang terbaik Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka mata rohani kami Tuhan, memberi yang terbaik Bapakku yang baik, supaya kami diberkati Tuhan, supaya kami bisa memberkati orang lain Bapakku yang baik. Tuhan, seisi pastori kami serahkan ke dalam tangan kasih. Baik ibu gembala kami, anak-anak mereka, menantu cucu mereka Tuhan, biarlah mereka Kau berkati semakin hari semakin indah Bapakku yang baik. Tuhan Yesusku yang baik, tetap kami berdoa buat sidang jemaatku, kepada gereja di tempat ini Tuhan. Kaum bapak, kaum wanita, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan balita Tuhan, tetap kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Karena Tuhan, kalau ada Tuhan, kaum Bapa di tempat ini belum bekerja, Tuhan kami memohon pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Bukakan tiga-tiga hari lagi Tuhan Yesusku yang baik memberkatinya Tuhan. Dan begitu juga kami kaum wanita Bapakku yang baik, biarlah kami ibu-ibu yang takut akan Engkau, penolong yang setia Tuhan, membawa suami istri dan anak-anak kami makin takut akan Engkau Bapakku yang baik. Jadikan kami ibu-ibu yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan Yesusku yang baik. Tanpa juga kami berdoa buat pemuda remaja di tempat ini, Tuhan memberkatilah Engkau buat anak-anak kami remaja pemuda di tempat ini, bahkan anak-anak kami yang jauh dari hadapan kami Bapa, tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapakku. Dimanapun mereka berada yang jauh dari hadapan kami Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang peduli Bapakku yang baik. Jauhkan mereka dari pergaulan dunia yang tidak kami inginkan Tuhan. Bapa, Roh Kudus mencurahkan dalam hati mereka pertolongan-Mu Tuhan, turun bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan, ini Tuhan yang Kau titipkan bagi kami. Secara manusia kami tidak kuat, tidak gagah Tuhan, tapi kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan, anak-anak yang mencintakan Engkau Bapa. Karena kami rindu Tuhan, hanya Engkau dan Bapa yang sanggup menuntun anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dan begitu juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, balita Bapa, di dalam pertumbuhan sekolah mereka Tuhan, tetap kami serahkan ke tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesusku yang baik, kami tak lupa berdoa kepada-Mu Tuhan buat sekeliling kami Bapa. Kalau ada Tuhan yang sakit di sekeliling kami Tuhan, Kau tetap penyembuh bagi mereka. Tuhan, berikan damai sukacita-Mu Tuhan di sekeliling gereja kami ini Tuhan, sehingga kami Tuhan di dalam menjalankan 210 malam ini Tuhan, kami bebas Bapa, tidak ada gangguan. Bahkan mereka Tuhan merasa terberkati Bapa, karena kami tahu kalau Allah yang kami tinggikan, Allah yang senantiasa memberkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, di atas segala-galanya Tuhan masih banyak permohonan
pribadi kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, apapun kehendak kami Bapa, apapun kerinduan hati kami Bapa, apapun doa kami pada malam hari ini Tuhan, karena kehendak-Mu yang jadi Bapa dalam hidup kami. Kalaupun Tuhan doa kami belum dijawab Bapa, ajar kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di atas segala-gala doa kami Bapa-Ku yang baik, dengan rencana-Mu, kehendak-Mu yang jadi Bapa-Ku yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya. Saudara harus percaya, saudara doakan dijawab. Percaya dan ragu. Untuk apa meminta kalau tidak percaya? Kita ambil posisi berbeda. Terima kasih Tuhan. Doa-doa telah kami panjatkan. Biarlah pintu rahmat Tuhan terbuka bagi kami. Semua doa dijawab. Kami tidak ragu. Kami tidak bimbang. Ada jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Gembala mengucapkan terima kasih bagi semua yang mau hadir, Bapak Ibu, dan berbagai macam kita. Juga berterima kasih bagi pelayanan sektor 1. Saya belum tahu nih, boleh disebutkan yang berkorban buat malam ini? Tidak salah. 4 keluarga Alman, ya. Kita harus doakan mereka. Ya. Ada Open Band, keluarga Bapak Lasroha, keluarga Bung Sain Tambungan ini. Angel Siomping. Oh sorry, ada gilirannya Ibu. Aku bisa mengenai. Satu lagi? Nadia. Kita bangkit beri, kita akan hadir. Kita akan nikmati berkat yang diberikan. Sekaligus didoakannya. Ku ucap syukur kepadamu sebab tak berakhir kasih sayang yang kau berikan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, telah menolong kami masuk dalam hadirat Allah di malam pertama perintah Tuhan menanti dalam doa. Kami berharap dan percaya kepada Tuhan mendengar doa kami, memberkati kami. Berkati seluruh jemaat, berikan kembali kekuatan, gairah dalam mengiring Tuhan. Segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, kuliah mereka, Tuhan memberkati.
Demikian juga anak-anak Tuhan sudah ambil dalam pelayanan malam ini, semua tim musik. Ya Bapak, Tuhan berkati. Jemaat sektor 1, mereka melayani Tuhan kompak Tuhan. Opung Ben, keluarga Bapak Lasroha, keluarga Bapak Angel Somi, keluarga Bapak Nadia, mereka sehati melayani kami. Tuhan memberkati mereka, diberkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami pulang dengan sukacita, diberkati oleh Tuhan. Sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus itu yang menyertai saudara, menolong saudara, menghibur saudara. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, jangan pulang.